kita bersaat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan yang boleh kita rasakan. Kita sebagai orang muda harus mengisi hari-hari kita dengan hal-hal positif agar menjadi berkat untuk semua orang. Mari kita nyanyikan Masa Muda Sungguh Senang. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Masa muda sungguh senang, ku berikan padamu ya Tuhan apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini ketika Bapa masih boleh berikan kepada kami kesempatan dan kesehatan untuk kami boleh kembali beribadah. Bapa, biarlah kiranya Tuhan Kau yang boleh memberkati ibadah kami ini. Bapa, kami mau berdoa buat seluruh anak didik kami. Mari Bapa yang terus memberkati setiap mereka, memberikan mereka semangat untuk mereka boleh terus belajar. Bahkan mereka boleh sungguh-sungguh belajar untuk masa depan mereka. Kami juga mau berdoa untuk perguruan ini. Biarlah kiranya Engkau yang boleh memberkati perguruan ini, sehingga boleh menjadi berkat terkhusus buat Rantau Perapat. Terima kasih ya Allah untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, ampunkan kami buat dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, Dia pasti menolong. Kita angkat lagu pujian Aku Percaya.
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Salam dan selamat pagi buat anak-anak didik kami semua. Pada hari ini, contoh akan sharingkan kepada kalian apa yang menjadi visi dan misi daripada Sekolah Metodis 2 Rantau Prapat di tempat ini. John Wesley memulai pendidikan ini dengan meletakkan dasar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada 3 hal yang menggerakkan John Wesley untuk melahirkan pendidikan metodis. Yang pertama adalah revolusi pengetahuan, yang kedua adalah revolusi industri, dan yang ketiga adalah revolusi kerohanian. Nah, adik-adik, revolusi pengetahuan. Pada masa itu, banyak orang memulai mempelajari banyak hal, dan akhirnya dari belajar mereka menjadi tahu membuat berbagai hal. Mereka menjadi pintar dan mereka pada masa itu berkembang. Sehingga orang-orang yang tidak punya kesempatan belajar menjadi tertinggal. Yang kedua adalah revolusi industri. Terutama di dalam bidang pertanian, melahirkan industri baru yang menggantikan tenaga manusia ke tenaga uap atau tenaga mesin. Dan akhirnya tadinya tenaga manusia yang dibutuhkan untuk bekerja di ladang tergantikan oleh mesin dan banyak yang menjadi pengangguran. Orang-orang dari desa pergi ke kota untuk mencari kerja. Tetapi karena mereka tidak punya pengetahuan, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal, dan akhirnya mereka hanya mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Dan mereka tidak punya jaminan hidup di kota, dengan gaji yang sangat rendah, mereka tetap bertahan di kota. Yang ketiga adalah revolusi kerohanian. Pada masa itu, kerohanian tidak terlalu dipentingkan, tetapi tiba-tiba ada satu gerakan kebangunan rohani besar-besaran. Dampak daripada revolusi mengakibatkan angka kemiskinan semakin bertambah dan angka kejahatan pun semakin meningkat. Di sana sini banyak orang yang tidak memiliki pendidikan dan mereka menjadi pengangguran karena tidak bisa berbuat apa-apa. Angka kejahatan itu
itu semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan. John Wesley melihat manusia itu jahat adalah sebagai akibat dosa. Oleh karena manusia hidup di dalam dosa. Dan kenapa manusia hidup di dalam dosa? Kenapa manusia itu jahat? Bagi John Wesley itu disebabkan karena manusia telah kehilangan rupa dan gambar Allah di dalam dirinya. Menurut John Wesley, gambar Allah di dalam diri kita manusia itu ada 3, yaitu gambar natural atau gambar alami, yang kedua adalah gambar politik, dan yang ketiga adalah gambar moral. Nah, ketiga gambar ini pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa menjadi rusak. Gambar natural atau gambar alami dan gambar politik itu menjadi rusak berat. Dan gambar moral itu bukan hanya rusak, tapi hilang. Kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu menjadi hilang akibat daripada dosa. Menurut pemahaman John Wesley, gambar Allah di dalam diri manusia itu harus dipulihkan. Barulah manusia itu bisa berfungsi kembali sebagaimana fungsinya ketika Allah mencipta. Melalui pendidikan manusia dipulihkan kembali sehingga kelak manusia ini diharapkan bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan Allah dari awalnya. Tidak hanya beranak cucu, tetapi bertanggung jawab mengurus alam semesta ini dan segala isi yang ada di dalamnya. Orang yang tadinya pengangguran bisa bekerja, berkarya, dan dia tidak merampok lagi, dia tidak mencuri lagi. Maka perlu belajar. Orang yang miskin hidupnya harus diubah. Orang yang jahat hidupnya harus diubah. Karakter yang baik harus ditanamkan, dan itu dilakukan melalui pendidikan. Dalam hal ini manusia bukan penguasa, tetapi manusia diberikan kekuasaan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengurus ciptaan yang ada, yang Dia ciptakan. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menggunakan fungsinya sebagaimana mestinya. Dari dasar firman Tuhan yang menyatakan bahwa sejak mula manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, John Wesley meletakkan visi dan misi pendidikannya, yaitu visi pendidikan metodis warisan John Wesley adalah mengembalikan manusia kepada gambar Allah. John Wesley memulai pendidikannya dengan meletakkan dasar yang jelas, yaitu dasar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, di mana di sana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. John Wesley memulai pendidikannya dengan dasar yang sangat jelas dan tujuan yang jelas untuk mengubah kehidupan manusia yang sedang hidup di dalam dosa menjadi bertobat, terjadi pemulihan rohani di dalam dirinya. Atau dengan arti kata, mengembalikan manusia itu kepada kodratnya, mengembalikan manusia itu kepada fungsinya, mengembalikan manusia itu kepada tujuan mula-mula Allah menciptakan manusia. Tidak hanya untuk beranak cucu, tetapi juga untuk mengurus alam semesta yang Dia percayakan untuk diurus oleh manusia di bumi ini. Untuk mencapai visi pendidikan metodis warisan John Wesley melakukan misi. Misi apa yang dia buat khususnya dalam bidang pendidikan? Yang pertama adalah pembaharuan akal budi. Yang kedua adalah pelatihan jasmani. Nah, ini adalah gambar politik. Pelatihan jasmani. Anak-anak dilatih oleh John Wesley dan rekan-rekannya untuk dipersiapkan menjadi pekerja-pekerja yang profesional. Yang ketiga adalah rohani. Apa maksudnya? Bagi John Wesley, orang tidak cukup pintar, tidak cukup cerdas. Akal budi ada. Lalu
jasmaninya oke, terampil, bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi kalau karakternya buruk, maka ini semua merusak. John Wesley menginginkan manusia itu yang berpendidikan harus memiliki karakter yang baik, supaya pendidikan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki benar-benar berguna dan bermanfaat sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu, mengembalikan manusia kepada gambar Allah. Nah, Sekolah Metodis Dua Rantau Perapat juga berpegang pada visi itu. Tujuan pendidikan kita, visi pendidikan kita adalah mengembalikan manusia itu kepada gambar Allah, supaya manusia itu kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah adik-adik selesai dari pendidikan di perguruan ini, kalian sudah punya gambaran kelak akan menjadi apa, bekerja di bidang apa, karena di tempat ini pengetahuan kalian, bakat kalian, kemampuan kalian, talenta kalian yang ada benar-benar sudah digali, dikembangkan dan dilatih. Sehingga dengan tegak kalian bisa berdiri, sudah mengetahui saya akan menjadi apa ke depan. Bidang apa yang harus saya tekuni untuk saya kembangkan, supaya hidup saya berfungsi seperti yang Tuhan inginkan dari mulanya. Nah adik-adik, maka untuk mencapai visi mengembalikan manusia kepada gambar Allah, maka ada misi yang harus dilakukan oleh Perguruan Kristen Metodis Dua Rantau Perapat. Apakah itu? Yang pertama adalah pembaharuan akal budi. Yang kedua adalah pelatihan jasmani. Dan yang ketiga, pemulihan rohani. Tiga-tiga ini adalah misi pendidikan perguruan metodis dari PGTK sampai tingkat SMA. Pembaharuan akal budi dilakukan melalui transfer ilmu pengetahuan atau mempelajari berbagai macam bidang studi yang ada. Kepadamu diperkenalkan berbagai ilmu. Kamu dilatih untuk berpikir dan berbagai hal-hal yang lainnya. Yang kedua, kamu akan dilatih terampil. Di tempat ini berbagai eskul disajikan kepadamu dan itu menjadi sarana pembentukan jasmanimu. Nanti kamu bisa memilih eskul apa yang perlu kamu pelajari, yang kamu rasa kamu bisa menekuni itu. Dan yang ketiga adalah misi pemulihan rohani. Misi pemulihan rohani ini tidak boleh diabaikan. Seperti John Wesley katakan bahwa walaupun orang itu pintar, terampil, tapi kalau karakternya buruk, maka sama juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang Tuhan mau. Tuhan mau karakter kita baik. Kita harus mengalami pemulihan rohani. Oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pemulihan yang dilakukan bukan hanya pemulihan di dalam hal-hal yang berupa fisik, tetapi juga di dalam hal yang bersifat rohani. Wakasindani yotameta
doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat belajar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.